bagaimana keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah, seperti biasa baik. Oke, Pak Wahyudi, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching terhadap coach. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti. Yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching sesuai dengan alur cerita, yang dimana pada alur cerita tersebut Pak Wahyudi harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta di situ saya akan menilai bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Bapak Wahyudi ajukan. Kemudian perlu diingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coach, di mana nanti yang akan menjadi penilaian saya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wahyudi. Di mana pertanyaan yang pertama itu kompetensi coaching seperti apa yang Bapak inginkan? Oke, baik. Kompetensi yang saya inginkan nanti mungkin bisa mendengarkan dengan aktif, dan juga saya akan dengan aktif, penuh, dan seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan saya kedua, bagaimana kompetensi yang bagaimana yang spesifik yang Bapak inginkan setelah proses coaching itu terjadi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya inginkan mungkin menjadikan Bapak bisa mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan seperti apa yang Bapak harapkan ke depannya? Yang saya harapkan ke depannya itu saya akan berusaha menjadi coaching yang akan mendapatkan solusi sehingga ke depannya dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya pada pra-supervisi nanti. Setelah coaching kita akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan dilanjutkan proses coaching selanjutnya ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Apakah hari ini tidak sibuk? Ada yang ingin saya ceritakan? Oke, Waalaikumsalam Bu Misda. Baik, untuk hari ini juga saya ada istirahat, tidak ada jam di kelas. Baik, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini sepertinya saya lihat kalau saya masuk di dalam kelas, sepertinya anak-anak di dalam kelas itu kurang antusias terhadap mata pelajaran saya, yaitu mata pelajaran IPA Pak. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Misda, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan setelah obrolan hari ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya Pak. Oke, baik. Kemudian menurut Bu Misda, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya, mungkin saya Pak pembelajaran saya tidak begitu menyenangkan, atau saya terlalu monoton di satu materi, sementara saya tidak memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan siswa di dalam kelas Pak. Gitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu bisa antusias dalam pembelajaran? Menurut saya mungkin siswa-siswa itu menginginkan pembelajaran yang asik Pak, atau misalnya yang lebih menyenangkan, tidak membosankan Pak. Wah, baik. Saya sependapat dengan Ibu. Kemudian, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan juga tidak bosan ketika ketika Ibu memberikan pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya mungkin Pak, di dalam kelas itu saya harus diselingi dengan ice breaking atau
bisa memberikan games-games tertentu pada saat pembelajaran saya, Pak. Oke, baik. Kemudian, lalu menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada siswa-siswa itu, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan mungkin, Pak, terlalu banyak, atau mungkin berisi banyak pertanyaan sehingga siswa sudah merasa bosan untuk menjawab pertanyaan di tugas tersebut, Pak. Oke. Tugasnya terlalu banyak ya. Iya. Oke. Baik, kalau begitu, kalau boleh tahu Bu, saat melakukan pembelajaran Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan? Kalau sumber belajar yang digunakan pada pembelajarannya saya itu biasanya saya mengambil sumber dari perpustakaan, kemudian saya browser dari Google materi-materi yang berhubungan dengan yang saya akan berikan di kelas nanti, Pak. Oke. Baik. Adakah sumber belajar lain selain buku tes yang Ibu gunakan di perpustakaan? Iya, Pak, saya pikir banyak sumber-sumber yang bisa kita gunakan, misalnya ada YouTube, kemudian artikel atau blog, kemudian ada tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa kita menggunakan aplikasi yang paling tren sekarang, mungkin TikTok atau Instagram, Pak. Oke, baik, betul sekali Bu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Baik, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama saya lakukan jelas saya harus merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan lebih mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas yang ringkas, jelas, dan tidak terlalu banyak soalnya. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang dengan senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital, Pak. Oke, baik, bagus sekali rencana Ibu itu, mudah-mudahan bisa berhasil. Baik, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Oke, berarti kedepannya Ibu akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya. Baik, bagus sekali apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapannya Ibu. Ya, terima kasih Pak Wahyudi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Oke, amin. Sekian Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gimana perasaannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Alhamdulillah sudah sedikit lega dan sudah selesai melakukan proses coaching tadi. Oke, karena Bapak sudah melaksanakan proses coaching, ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan proses coaching sebelumnya. Apa saja yang sudah dilakukan terhadap indikator pencapaian? Baik, ini pertanyaan pertama ini saya akan menjawab tentang indikator pencapaian yang sudah saya lakukan, yakni dalam proses coaching tadi itu saya sudah masuk dengan menggunakan Alur Tirta. Kemudian di proses
proses coaching juga tadi itu sudah menurut kita, yakni ada tujuan, ada rencana aksi, dan juga sudah melakukan tanggung jawab coaching terhadap rencana yang akan dilaksanakan ke depannya. Oke, terus yang pertanyaan saya selanjutnya itu kompetensi apa yang ditingkatkan setelah melaksanakan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yakni bisa menjadi pendengar yang aktif, dan juga ingin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa menggali potensi yang dimiliki, dan rencana ya ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Wahyudi atas waktunya ya untuk hari ini. Semoga kedepannya proses coaching kita berjalan dengan lancar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.